Mereka ngamuk ketika nggak diakui sebagai cucu Nabi. Mereka ngamuk ketika nggak diakui sebagai ahlul bait Nabi. Orang yang sudah disucikan nggak akan mungkin melakukan maksiat bait. Logika aja, logika aja. Yang tidak percaya Habib PKI, gua lah orangnya. Gua lebih suka gelar seperti itu daripada jadi mukibin, daripada jadi budak. Kami sudah berperadaban sebelum datuk kalian pakai celana, sebelum datuk kalian jalan tegak, sebelum datuk kalian mengenal besi. Ulama disebut kerak bersorban, ulama dihina, diejek, sok tahu agama. Makin si Taufik bab makruh aja nggak tahu dia. Nggak percaya Habib bukan berarti kita nggak percaya zuriyah Nabi, bukan berarti kita nggak percaya ahlul bait Nabi. Nggak nyambung itu. Justru kalau kita percaya dengan omongan dia, kita yang murtad. Mereka berdoa kepada Umar Muhdor, kepada berhala yang bernama Umar Muhdor sebagai perantara. Saya itu kafir, saya itu murtad karena tidak percaya Habib. Nah, saya orangnya nggak percaya Habib. Terah kalian, mulut kalian tidak akan mengkafirkan saya, walaupun mengkafirkan secara lisan kalian, secara moncong congor kalian. Jangan terkecoh. Bisa jadi itu wali setan. Makanya aku bilang, beda ajaran kalian dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu update. Makanya otak kalian update juga. Kenapa Islam jadi terkesan mundur, keterbelakangan? Karena orang-orang seperti kalian. Hari gini masih bicara terbang. Hari gini masih bicara jalan di atas air. Jakarta datang ke istana mengaku dia lagi hamil dan bayinya bisa baca Al-Quran. Jadi banyak orang itu percaya, kecuali Buya Hamka. Sekarang kalian mau bilang sama kita, digigit kobra, kobranya mati. Makanya saya lebih cocok, lebih logika, saya menangkap apa yang diutarakan oleh Kiai Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu wali terbagi dua, ada wali Allah, ada wali setan. Wali Allah dapat ilham dari Allah, wali setan dapat. Jadi jangan. Nah, tinggal kalian pikir, kalian punya akal, kalian punya guru, kalian punya pedoman. Pedoman gua bukan Habib. Kalau ikut Al-Quran saja, tidak ikut Habib, itu sesat. Gua pilih sesat. Tapi sejalan dengan Al-Quran. Ingat, kata-kata Ketua Robitoh, Al-Habib Taufik Asqaf. Ngikuti Al-Quran, tapi tidak ngikuti Habib, tidak ngikuti Habaib, itu sesat. Maka gua milih sesat aja. Sesat di jalan Al-Quran. Daripada kelihatan tidak tersesat, kelihatan kita selamat di jalan Habib. Yang tidak percaya Habib PKI, gue lah orangnya. Gue PKI. Gue lebih suka gelar seperti itu daripada jadi mukibin, daripada jadi budak, daripada jadi donatur, sedangkan gue masih miskin. Yang tidak percaya Habaib itu kafir, sudah gue bilang tadi. Yang tidak percaya Habib itu komunis, gue lah orangnya. Yang tidak percaya Habaib ateis, gue lah orangnya. Gue ateis yang percaya kepada Allah. Gue ateis yang percaya kepada Nabiullah. Gue ateis yang percaya kepada Rasulullah. Gue ateis yang percaya kepada kitab suci Al-Quran. Gue ateis yang percaya kepada rukun Islam dan rukun iman. Karena omongan mereka semua banyakan dobol, saudara. Gedebrus, dusta. Contoh, di Tarim itu, saudara. Di Tarim itu semua wali. Jadi kalau kita ke pasar, itu yang jualan wali tidak jauh daripada Al-Quran. Mereka baca Al-Quran. Kalau lagi tidak ada pelanggan, mereka baca Al-Quran. Kita lihat pasar di Tarim. Kita punya teman juga di Tarim. Di saat kita berada di dalam zona canggih seperti sekarang, yang mempermudah kita untuk mengakses segala sudut yang ada di bumi ini. Jadi kita pelajari, betul nggak seperti omongan dia? Betul nggak seperti omongan dia? Makanya ajaran kalian tidak update, Dip. Nah, ajaran itu mungkin 100 tahun yang lalu cocok, karena orang nggak bisa mengakses. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Di masa hidupnya Ali Asakran mungkin cocok ajaran itu.
Jalan-jalan seperti itu. Makanya aku bilang, beda ajaran kalian dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu update. Dari masa ke masa, tidak akan pernah out model. Selalu update. Makanya otak kalian update juga. Udah 2024, masih bicara, ada orang yang belum khatam, dia menghafal Al-Quran, ketika meninggal dia sambung lagi menghafal Al-Quran dalam kubur. Itu ajaran jahiliyah, kemudian yang belum ada teknologi seperti sekarang gitu. Sementara kami sudah duluan mendapatkan peradaban itu ya ikhwan. Walaupun kalian ngaku-ngaku dari mulut busuk kalian bahwa kami ini kalau tidak ada datuk kalian, datuk kami penyembah pohon. Kami sudah berperadaban sebelum datuk kalian pakai celana, sebelum datuk kalian jalan tegak, sebelum datuk kalian mengenal besi, sebelum datuk kalian mengenal api. Makanya ajaran kalian itu ajaran ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Kalau Islam nggak ketinggalan zaman, sudah ada agama Islam, ajaran Islam, ilmu di dalam Islam itu up to date, update sesuai dengan generasi. Kenapa bisa diterima? Semakin manusia modern, semakin bisa menerima kehadiran Islam. Karena update. Kenapa Islam jadi terkesan mundur, keterbelakangan? Karena orang-orang seperti kalian. Hari gini masih bicara terbang. Hari gini masih bicara jalan di atas air. Hari gini masih bicara datuk saya, batu. Hari gini masih berbicara, ada baju, taruh di centelan, bisa zikir. Allah. Di era 70-an, itu orang dari Aceh berangkat ke Pulau Jawa, ke istana, buat nipu presiden. Bukan nipu rakyat kecil, presiden ditipu. Namanya Cub Zahra Punna. Orang Aceh. Kalian bisa nyari, ada beritanya, ada kitab sejamannya, ada korannya, ada beritanya. Coba, namanya Cub Zahra Punna. Dia datang ke Jakarta, datang ke istana, mengaku dia lagi hamil. Dan bayinya bisa baca Al-Quran. Bayinya bisa mengaji dalam perut. Ternyata dia memakai recorder. Zaman dulu recorder belum familiar. Recorder. Jadi banyak orang itu percaya. Kecuali Buya Hamka dan siapa itu, saya lupa. Semua orang pada percaya itu. Jadi saya bilang, daripada dongeng kalian, tipuan kalian, leluhur kami, kebetulan dia cut juga. Leluhur kami itu udah duluan tahu bagaimana cara menipu. Tahun 70-an udah pakai recorder buat nipu. Sekarang kalian mau bilang sama kita, digigit kobra, kobranya mati. Kenapa saya tahu seperti ini? Karena saya melihat ada juga orang-orang dalam keluarga kami, dalam leluhur kami itu suka hal-hal seperti itu, ngebodohi orang, menipu orang dengan trik. Apapun itu nggak baik menipu orang. Jadi kami sebagai generasinya harus membongkar itu. Kalau ada tipuan, penipuan, harus bongkar. Kalau nggak percuma datuk kami puja seperti itu. Ya, datuk kami itu bukan umat, bukan rakyat ditipu. Yang ditipu itu Belanda, Portugis, kena prank sama datuk kami. Ya, bayangkan kecerdasan datuk kami. Mereka siapkan para tentara, ya, para tentara semua, laskar mau perang itu. Karena mereka nggak punya meriam, dicat dengan arang. Pas diteropong sama Belanda itu, waduh, mereka banyak sekali, mereka meriam sudah terarah ke kita. Kalau kita masuk, hancur kita. Itu kata Belanda. Padahal bukan meriam itu. Mungkin Belandanya bodoh. Itulah kecerdasan, menipu Belanda, bukan menipu rakyat, menipu umat. Kalau kita bisa menipu umat, itu bukan cerdas namanya. Bukan. Ngancam-ngancam rakyat sipil, ngancam-ngancam orang lemah. Itu bukan pejuang, pecundang itu. Kemudian kita ramai-ramai menyerbu orang, datang ke rumah orang dengan cara yang tidak sopan, teriak-teriak. Itu penjajah, seperti itu. Mana ada cucu Nabi, cucu mulia yang seperti itu. Jadi kalau mau ngaku-ngaku, bukti itu.
Tapi kan kalau nggak ada bukti ya udah diam aja. Pokoknya kami nggak percaya, udah. Buktinya mana? Hah? Sebenarnya mudah saja. Kalian bilang kalau datuk kalian itu mujtahid mutlak, ulama besar, ahli hadis. Nah, seharusnya beliau di masa itu sudah ada yang menceritakan tentang beliau. Di zaman beliau sudah ada pembukuan. Masa beliau yang hidupnya jauh setelah Sayyidina Ali, jauh setelah Sayyidina Hasan Hussein, kenapa justru tentang beliau nggak ada pencatatannya? Sedangkan di masa Sayyidina Hasan Hussein ada catatannya. Kan mustahil itu. Nah, makanya saya lebih cocok, lebih logika, saya menangkap apa yang diutarakan oleh Kiai Imaduddin dan teman-teman. Kalian hanya mengedepankan emosi. Coba kalian renungkan, wahai kibin-kibin. Coba kalau kalian nggak percaya omongan saya, coba kalian tanya sama Habib masalah nasab. Hah? Kalian pasti akan dibilang, jangan nonton masalah itu. Udah, jangan nonton situ, nggak usah diikutin, begini begitu. Itu penipu biasa ngomong gitu. Ah, bapaknya maling. Itu ada berita kriminal pak. Ada maling jemuran. Jangan nonton, ganti aja channelnya, ganti. Kenapa? Karena dia maling, supaya nggak ketahuan. Paham? Makanya mukibin dilarang nonton pidato Kiai Imad, ceramah Kiai Imad, pengajian Kiai Imad. Kenapa? Nanti sadar. Kalau orang jujur nggak masalah. Udah, simak apa yang dibahas oleh Kiai Imad. Tonton aja. Nah, gimana? Setelah kamu, kalau orang bijak, kalau orang benar, setelah kamu menonton ceramah Kiai Imad, apa yang bisa kamu simpulkan? Betul juga, Bib. Yang diomongkan Kiai, diskusi istilahnya, yang diomongkan oleh Kiai Imad itu ada benarnya juga, Bib. Nah, benarnya di mana? Beliau mengatakan bahwa tidak ada tulisan ataupun kitab sejaman selama 550 tahun. Kemudian tiba-tiba di abad 9-10 Ali As-Sakran menyebutkan tentang keberadaan Al-Imam Ubaidillah. Nah, ini dari mana beliau mendapatkan catatan, beliau mendapatkan nama itu dari mana sebenarnya? Nah, itu yang perlu kita pecahkan. Kalau orang bijak, nah, kira-kira kalau kita berhusnudon ya pada hal yang seperti itu, yang tidak ada buktinya, boleh. Kalau saya nggak mau, terus terang, nggak ada alasan. Saya percaya bahwa Habaib itu cucu Nabi, bahwa Habaib itu zuriyah Nabi, bahwa Habaib itu ahlul bait Nabi. Nggak ada alasan saya untuk percaya, bukan untuk menolak. Saya tidak menolak, cuman saya tidak percaya. Tidak menolak. Mereka mau ngaku cucu pesawat tempur, saya nggak peduli. Dia mau ngaku apapun, cuman saya nggak percaya. Terus yang ngatain saya nggak percaya Habaib, terus saya kafir. Bagaimana ceritanya? Jadi bagi saya, setelah saya melihat bagaimana ngamuk-ngamuknya para Habaib, bagaimana caci makinya para Habaib, bagaimana cara para Habaib membantah tesis Kiai Imad, saya menyimpulkan kalau saya nggak percaya sama Habib. Satu pun belum ada Habib yang bantah tesis Kiai Imad dengan ilmiah, dengan ilmu, dengan bijaksana, dengan lemah lembut, dengan keilmuan, dengan dalil. Kiai Imad satu persatu, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Habib, dari dulu banyak ulama yang mengesahkan, banyak ulama yang tidak meragukan nasab kami para Habaib. Lah, hari ini entah dari mana ada manusia yang ingin membatalkan meragukan nasab kami, bukan meragukan. Justru Kiai Imad itu mengatakan terputus, batil, bukan meragukan. Saya tidak meragukan. Barang siapa yang meragukan nasab Habaib, maka kafirlah dia. Saya tidak meragukan. Saya sama sekali tidak meragukan, cuma tidak percaya. Mentok tidak percaya. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan sedikit pun bagi saya. Tidak ada, memang mentok saya nggak percaya. Saya nggak percaya, enggak. Ya. Kalau kita lihat cara-cara mukibin, cara-cara para Habib membela nasabnya, seandainya saja Rasulullah turun, Rasulullah ada di tengah-tengah kita,
dengan mengatakan, kalian bukan zuriyahku, jangan mengaku-ngaku bernasabkan kepadaku. Kamu siapa? Langsung dibentak. Ente siapa? Ente kafir, ente akan kualat, ente tidak akan mendapatkan syafaat daripada Datuk kami. Seandainya Rasulullah turun ada di tengah-tengah kita hari ini, ya kan? Datang Rasulullah, meluruskan, sini Bib, sini semuanya, ngumpul, sini, cucuku Imad, cucuku Habib, semuanya. Bahasa bijak ya, bahasa bijak, bukan cucuku berarti keluargaku, bukan, bahasa bijak. Ada apa? Rame-rame. Begini ya Rasulullah, para habaib ini mengaku sebagai zuriyah engkau ya Rasulullah dari jalur Ubaidillah yang tersambung ke Imam Ahmad bin Isa illallah. Begini, mereka itu tidak tersambung nasabnya kepadaku. Jadi barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya, aduh itu dosa besar. Kamu siapa? Langsung dibentak. Kamu siapa? Kamu tidak akan mendapatkan syafaat dari Datuk kami. Ya, langsung. Itu kalau Rasulullah. Kalau Rasulullah sendiri yang datang, gitu, digituin kalau nggak percaya nasab mereka. Paham? Jangankan kita, jangankan Kiai Imad. Tiba-tiba malaikat turun. Gitu, malaikat turun. Habib itu bukan cucu Nabi, Habib itu tidak tersambung nasabnya kepada Nabi. Kau siapa? Kau akan kualat. Kau tidak akan mendapatkan syafaat. Itu malaikat yang turun. Jadi kalian nggak usah banding-bandingkan sekarang. Seandainya Nabi itu turun, seandainya Nabi menjelaskan, gitu jawaban mereka, emosi, marah-marah. Orang yang marah-marah, orang yang emosi, orang yang mengejek, orang yang menghina, berarti mereka berada di pihak yang salah. Nggak percaya Habib bukan berarti kita nggak percaya zuriyah Nabi, bukan berarti kita nggak percaya ahlul bait Nabi. Nggak nyambung itu. Ya, nggak nyambung. Contoh, kalau kita misalnya nggak percaya dengan Si Bahar, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita percaya omongan dia, kita yang murtad. Kita nggak percaya sama Si Rizik, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita percaya dengan omongan dia, kita yang murtad. Kalau kita nggak percaya sama si Munib, menantu si Rizik cebol, bin Silap Al-Kaburi, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita mendengarkan omongan si Munib, kita jadi murtad. Kenapa? Kalau berdoa itu lebih singkat, lebih ringkes. Kita yang belajar balaghah itu mempersingkat, bahasa Arab itu singkat. Ya Umar Muhdor. Kenapa tidak menyebutkan langsung Allah? Lebih singkat Umar Muhdor. Mereka berdoa kepada Umar Muhdor, kepada berhala yang bernama Umar Muhdor sebagai perantara. Kalau kita enggak, kita berdoa kepada Allah langsung. Karena Allah memerintahkan kita untuk mendoakan, untuk berdoa, untuk meminta, untuk memohon kepada Allah. Siapa? Imam Muhdor. Justru kalau kita ikut mereka, kita yang akan menjadi murtad. Masa berdoanya kepada selain Allah? Berdoa kepada selain Allah, hina itu. Aduh, capek sekali untuk memperingkas jadi Umar Muhdor. Kalau Allah itu kepanjangan, ya Rob kepanjangan. Ya Umar Muhdor, singkat, ringkas. Gimana ceritanya? Umar Muhdor dengan Rob lebih ringkas Umar Muhdor, kata si menantu si Rizik cebol. Jadi saya nggak percaya doktrin seperti itu, ya, ajaran yang seperti itu nggak percaya saya. Nah, kalau misalnya kalian menganggap saya itu kafir, saya itu murtad karena tidak percaya Habib, nah saya orangnya nggak percaya Habib. Terserah kalian, mulut kalian tidak akan mengkafirkan saya, walaupun mengkafirkan secara lisan kalian, secara moncong congor kalian. Nah, kalau tidak percaya Habib, saya akan menjadi kafir lah, sayalah orangnya, nggak percaya. Nggak percaya. Kemudian si Munib mengatakan bapak mertuanya yang cebol, yang buncit itu mewarisi akhlak Nabi, mewarisi jasad Nabi. Nah, di situ paling parah lagi. Secara tidak langsung, secara halus kita telah menistakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia paling sempurna di atas muka bumi ini. Baik secara fisik, akhlak, kecerdasan dan segala macamnya.
penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keistimewaan, penuh dengan kesempurnaan. Ini orang seperti ikan buntel disamakan dengan Nabi. Akhlaknya amburadul, mulutnya seperti mulut sampah disamakan dengan Nabi. Apa kalian tidak sadar di situ? Disitulah kita akan menjadi murtad. Gua nggak mau ikut-ikutan ajaran seperti itu. Nggak mau. Ajaran mereka memang agak aneh. Ya, garomah mereka agak aneh. Karomah itu merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Mereka sanggup menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil, memahami Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran, menguasai ilmu Al-Quran, menguasai ilmu tentang fikih, segala macam. Itu juga bagian daripada garomah. Garomah itu bukan cuma terbang, itu pun nggak ada. Garomah ada wali bisa terbang, ada wali bisa berjalan di atas air. Bukankah ketika engkau melihat ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa berjalan di atas air, jangan kagum. Kalau mereka ngaku-ngaku sebagai wali, jangan percaya. Kan begitu. Kan begitu diajarkan kita. Jangan terkecoh. Bisa jadi itu wali setan. Si Bahar digigit kobra, kobranya mati. Itu contoh. Contoh apa? Contoh bahwa itu cerita bohong yang dilakukan oleh datuk mereka. Nah, dari datuk mereka udah bohong gitu. Si Bahar ikutan buat cerita seperti itu. Nanti untuk anak cucunya akan dianggap sebagai karomah. Gitu. Ditanya, mana catatannya? Mana buktinya? Sudah syuhra wal istifadah. Cukup berhusnudzan aja. Kan gitu jawabnya. Betul tidak, saudara? Saya nggak percaya terus terang kepada para habaib, ajaran habaib, nasab habaib, baik secara oknum maupun secara keseluruhan, selama ajarannya ngawur, selama masih ngajarin dongeng. Gitu. Berarti saya kafir dong. Berarti saya murtad dong. Nggak apa-apa. Saya murtad dari mulut-mulut penipu, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak murtad di mata Allah, saya tidak murtad dalam artian saya keluar dari agama Islam. Mudah-mudahan syahadah kita semua belum batal dan tidak akan pernah batal insya Allah. Selama kita masih meyakini rukun iman itu 6 perkara dan rukun Islam itu 5 perkara. Jadi kalau misalnya kita wajib percaya kepada para habaib, mungkin rukun iman kita akan menjadi 7 perkara. Nah, di situ kalau misalnya kita mempercayai rukun iman menjadi 7 perkara, disitulah akan dipertanyakan tentang keislaman kita. Dan syarat sah menjadi seorang muslim yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat menunaikan zakat. Yang kelima, naik haji ke Baitullah, bukan ke Tarim. Naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang nggak mampu, nggak dipaksakan. Tidak ada di situ. Wajib meyakini habaib nggak ada. Jadi jangan bodoh-bodohi kami. Seperti Mukibin yang gampang disesat-sesatkan, gampang murtadkan oleh orang yang nggak jelas dalam beragama. Jadi begitu, saya ikrarkan bahwa saya orang yang tidak percaya habaib, ya kan? Orang yang tidak percaya ajaran habaib, orang yang tidak percaya nasab habaib. Saya orangnya. Apakah saya akan kafir? Buktinya mana? Baca hadis, baca ayat sebagai dalil yang menjelaskan saya akan menjadi murtad. Dari leluhur kami sampai kami hari ini, kami tidak diajarkan untuk percaya kepada habaib. Dari datuk saya sampai ke saya ini, sebagai muslim, sebagai orang Islam yang fanatik, tetapi tidak fanatik buta, kami tidak pernah diajarkan untuk mengenal habaib. Dan ilmu yang diturunkan, yang diwariskan kepada kami, bukan ilmu dari para habaib. Ilmu yang diajarkan kepada kami ini bukan ilmu yang bersanad kepada Al-Imam Faqihil Mugaddam. Bukan.
Dan ilmu yang diwarisi kepada kami ini bukan ilmu dari Tarim, bukan ilmu dari Hadral Maut, bukan ilmu dari Yaman. Tetapi ilmu dari Mekah Al-Mukarramah, ilmu dari Madinah Al-Munawwarah, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang berdasarkan Kitabullah dan hadis Nabi. Yang kemudian, ya, ulama sebagai pewaris Nabi mengajarkan ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi tidak ada sangkut paut kami dengan para habaib. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kalian nggak punya hak untuk mengatakan kami ini murtad. Jadi sanad ilmu kami sedikit pun tidak menyenggol habaib. Apakah ketika tidak menyenggol habaib, tidak percaya habaib, kami akan murtad? Kami akan menjadi kafir? Terserah. Kami jadi kafir di mata lu, kami jadi kafir di lidah antum. Bukan berarti apa-apa bagi kami. Yang penting kami tidak menyekutukan Allah, tidak berbelok daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ajaran Habib, kalau orang masih ada kopi di dalam mulutnya, dia masuk surga ya. Kalau masih ada bau kopi dalam mulutnya, dia masuk surga. Kalau kami enggak, siapapun yang dikehendaki, yang diridhai oleh Allah, insya Allah dia akan menjadi ahlil jannah. Mau dia ada kopi, mau dia nggak ada kopi, yang penting dia diridhoi Allah. Karena surga itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi, syafaat dari Nabi. Dengan izin Allah kita bisa mendapatkan pengampunan sehingga kita bisa masuk surga. Kan begitu? Kita dapat syafaat dari orang-orang solih, dari ulama-ulama. Kita dapat syafaat dari orang-orang yang syahid, syuhada. Gitu. Ya gitu. Sedangkan syafaat dari Habib gimana? Jangankan memberikan syafaat untuk orang lain, untuk dirinya aja belum tentu mampu. Banyak sekali masalah dalam beragama, banyak sekali masalah dalam menjalankan syariat. Ya, teman-teman semuanya, mohon dipahami. Sekarang gini, di antara sekian banyak, termasuk kaum habaib ini yang mengaku sebagai keturunan Nabi, cuman dia yang koar-koar setiap hari. Berapa banyak marga, berapa banyak bukan ahli bait, zuriyah Nabi di Indonesia ini? Berapa banyak? Bahkan yang tidak tercatat di Robitoh dari Al-Hasani. Robitoh cuman punya 5 marga dari Al-Hasani. Apakah mereka ada yang koar-koar? Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kalau tidak mencintai kami, sia-sia antum sholat, antum puasa, antum ibadah. Ada berapa banyak marga selain daripada Ba'alwi sebagai zuriyah Nabi yang tidak koar-koar seperti mereka? Sayalah paling cu, sayalah pahlawan, sayalah cucu pahlawan, sayalah pejuang, saya imamul ummah, saya imamul akbar, saya jenderal umat Islam. Enggak ada dari marga lain yang seperti itu. Nah, makanya mereka patut dicurigai. Mereka ngamuk ketika nggak diakui sebagai cucu Nabi. Mereka ngamuk ketika nggak diakui sebagai ahlil bait Nabi. Mereka ngamuk ketika nggak diakui sebagai encuk Nabi. Bukannya menunjukkan akhlak, bukannya menunjukkan ilmu pengetahuan, bukan mengajarkan sesuatu yang bermanfaat, malah cerita dongeng datuk. Jadi saya adalah salah satu di antara sekian banyak orang yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, yang tidak percaya bahwa Habib itu merupakan zuriyah Nabi, apalagi ahlil bait. Ahlil bait Nabi itu menurut ajaran daripada guru-guru kami di sini, orang-orang yang telah disucikan, orang yang ada di rumah Nabi, keluarga dekat Nabi. Dan itu tidak sembarangan orang. Jadi kalau ada yang bilang kalau ada ahlil bait yang mabuk, yang zina, yang maksiat, maka akan tetap dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Orang yang sudah disucikan nggak akan mungkin melakukan maksiat bait. Logika aja. Orang yang telah disucikan, ahlil bait Nabi, orang yang telah disucikan ini tidak akan mungkin berbuat dosa. Allah saja mengirimkan Nabi
untuk mengajarkan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat, untuk menjawab soal-soal dari umat tentang Islam, untuk mengajarkan Islam. Kemudian menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu sebagai pedoman, sebagai dalil, sebagai bukti, sebagai penjelasan, dan juga hadis Nabi. Kenapa Allah enggak syuhra wal istifadah aja? Karena udah terkenal, karena udah diakui oleh banyak orang. Kan cukup itu aja, nggak perlu lagi penjelasan. Kalau yang nanya, walat nanti. Kalau yang nanya, masuk neraka. Kan nggak begitu. Boleh dipertanyakan. Boleh, saudara, so pinter tentang agama, tapi menjelekkan ulama. Betul, itu namanya rijik, Bang. Bahar. Sok pinter tentang agama, sok pinter tentang ilmu bernegara, sok pinter segalanya. Tetapi menjelek-jelekkan ulama. Ulama disebut kerak bersorban. Ulama dihina, diejek. Sok tahu agama. Makin si Taufik, bab makruh aja nggak tahu dia. Makruh itu apa? Nggak tahu dia. Bingung dia. Wajar. Kenapa? Karena dia itu nggak mondok. Kan katanya nggak mondok. Jadi kalau nggak mondok, kalau nggak punya ilmu, itu apa? Orang bodoh. Nggak jadi orang alim. Orang alim itu, kenapa disebut alim? Karena berilmu. Nah, mereka berilmu dan mengajak umat untuk belajar, mengajari umat dan melaksanakan, mengamalkan pengetahuan yang dia ketahui. Ya salam, saudara. Saya nggak ikut-ikutan seperti itu. Enggak. Sama sekali saya nggak mau ikut-ikutan.